So, apa itu imbasnya tarif? Donald Trump barusan resmikan banyak tarif untuk barang-barang yang diimpor ke Amerika dari negara lain. Minimal 10% untuk hampir semua negara, dan bisa lebih dari 10% kalau sebelumnya negara yang ditarif sudah berlakukan tarif untuk barang Amerika yang ke negara tersebut. So, contoh Indonesia diberlakukan kalau nggak salah 32% sebagai tarif impor dari Indonesia ke Amerika. Oke, karena Indonesia sudah dari dulu memberlakukan tarif untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Gitu. Hari ini aku akan membahas cukup komprehensif ya, atau berusaha lah untuk membahas komprehensif. Apa itu si sifatnya tarif ini? So, dari sisi fundamentalnya dulu, and then dampaknya apa saja, kedepannya seperti apa, dan mungkin ambil perspektif dari kacamata kenapa Donald Trump memperlakukan ini, benefitnya apa, tujuannya dia apa. So, kita akan bahas seperti itu. So, sebelumnya kita bahas dulu apa ini si tarif. So, tarif itu intinya itu kayak, yuk kalau ekspor barang dari Indonesia ke Amerika dulu gak kena pajak, sekarang dikenakan pajak. Itulah yang namanya tarif, oke? Dan sifatnya tarif itu untuk negara tujuan. So, ini aku ngomong dari kacamata Amerika karena Donald Trump barusan berlakukan untuk Amerika ya. Untuk negara Amerika, dengan memberikan tarif, negara Amerikanya sendiri dapat duit lebih banyak. Oke, tapi yang harus bayar tarif itu kombinasi dari produsen luar negeri dari kacamata Amerika, so produsennya Cina, produsennya Indonesia, produsennya manapun lah, right? Dan konsumen lokal. So, konsumen lokal, produsen luar negeri, dua-duanya harus bayar untuk ya keluar kos si tarif ini. Efeknya secara level 1, lapis pertama adalah stagflation. Stagflation itu kombinasi dari ekonominya stagnan, nggak bertumbuh, tapi inflasi naik gitu loh. Dalam arti harga barang harus naik. Kalau Cina dulu bisa jual mobil elektrik ke Amerika dengan harga yang umum atau yang tanpa tarif, misalkan setengah M satu mobil, dengan diberlakukan tarif untuk mobil-mobil dari Cina yang dimasukin ke Amerika, harganya mobil harus naik. Yang artinya konsumen harus bayar lebih mahal, si produsennya juga nggak dapet cuan sebanyaknya gitu loh. Oke? So, itu efek level 1. Buat konsumen lebih mahal beli barang-barang yang biasa, buat produsen gak cuan sebanyak sebisanya. Dengan harga yang udah harus dinaikin tapi gak bisa kalau tarifnya 30% harganya harus naik tapi gak bisa juga segitu besar gitu loh, paham ya? So, itu efek level 1. Nanti timbul efek level 2 gitu loh. Kan udah ada tarif, reaksinya bagaimana? Dan ini berlaku untuk hampir semua berita sih. Aku dari dulu udah bilang, buat keputusan kita beli sesuatu gak beli sesuatu di dunia pasar keuangan, contoh Bitcoin, saya pribadi gak pernah lihat ke beritanya sendiri, tapi gini loh, berita ada efek long term, short term nggak ada gitu loh, ataupun ada very temporary. Yang dilihat itu reaksi pasarnya ke berita tersebut, bukan beritanya bagus atau jelek, tapi reaksi pasarnya yang dilihat gitu loh. But anyways, lanjut si tarifnya dulu. Level 1 efek sudah dibahas, stagnation, oke? Inflasi plus ekonomi nggak tumbuh. So, overall itu sesuatu hal yang nggak bagus kalau nggak ada efek 2, level 2 yang diberlakukan. Karena gini, tarif udah diberlakukan dari Amerika ke negara lain. Right? Sekarang reaksinya negara lain apa, dan reaksinya Amerika apa, gitu loh. Nah, reaksinya negara lain boleh ambil beberapa jalur. So, misalkan nih, Cina diberlakukan tarif yang baru dari Amerika. Nah, Cina bisa juga balas dendam. Ya udah, you tarif kita juga tarif kamu, gitu loh. Barangnya Amerika ditarifin dengan rate yang lebih naik lagi. So, itu perang tarif, gitu loh. Nah, itu efeknya akan susah banget untuk konsumen lokal. Produsennya makin, garuk kepala. Income buat negara meningkat. Right? Tapi itu efeknya akan net jelek untuk semuanya secara long term gitu. So, itu opsi 1. Opsi kedua, yang tarif ya udah kita gak ngapa-ngapain. Berarti bisa main di yang jalur yang lain. Contoh, bisa jadi suku bunga atau kurs falasnya dimainkan gitu loh. So, suku bunga bisa diturunin supaya cost of borrowing dan cost of dapat uang itu direndahkan. Itu bisa dilakukan. Tapi problemnya itu bagus buat konsumen lokal, produsen lokal, tapi inflasinya naik. So, harga properti naik, semuanya naik gitu. Kalau mereka main di falas, so misalkan nih, dulu kursnya, let's say for example, Indonesia lawan Amerika lah. Kan dari dulu dia 13.000, 14.000, 15.000, sekarang 16.000. Bisa jadi dilemahin lagi gitu loh. Dalam arti rate-nya makin naik, bisa ke 17.000, 18.000, dan sebagainya. Dengan niat, kalau rate-nya rupiah makin lemah lawan Amerika, ya gak apa-apa, yuk pasang tarif, tapi kita mesti bisa kompetisi gitu loh. Karena barang-barang yang diproduksi di Indonesia mesti dengan cost rupiah, gaji mesti rupiah, bahan mentahnya mesti rupiah, jualnya jual dolar, tapi karena rate-nya makin dilemahin, ekspor itu lebih murah buat Amerikanya.
gitu loh. So itu juga opsi, right? So you bisa lihat ada beberapa hal yang bisa dilakukan yang intinya itu berarti si tarif ini sebenarnya jurus perang finansial, oke? Nah, kenapa sih Donald Trump mau melakukan ini? Kenapa dia mau pasang tarif? Ya, ini kita akan lihat dengan adanya waktu berjalan gitu loh. Karena hanya waktu yang bisa menentukan, oh sebenarnya apa ini niatnya. Kalau dilihat dari kacamata ya apa yang dia ucap ya, dia bilang kita itu mau, kita itu si Donald Trump, dia bilang kita mau melindungi produsen lokalnya Amerika, right? So dia itu memberlakukan tarif ini, kenapa? Karena dia menilai, atau ini versi publiknya dia ya, dia menilai dari dulu negara-negara lain, India tarifin produk Amerika ke sana, Europe ada tarifnya, Indonesia ada tarifnya, China ada tarifnya dan sebagainya, right? Terus kok Amerika gak pernah tarif mereka gitu loh. So kalau mereka ada tarif ke produk-produk Amerika, berarti produsen lokalnya Amerika gak bisa kompetisi, gak bisa bersaing lawan produsen luar. So kacamatanya si Donald Trump, dia itu mau semua produksi kembali ke Amerika, semuanya lokal. Nah kalau itu memang kacamatanya dia, berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Si konsumen lokalnya Amerika sekarang harus bayar harga lebih mahal untuk barang yang sama. So kalau Donald Trump memang beneran asli berniat untuk tarik balik produksi barang-barang kembali ke Amerika, berarti si Donald Trump juga harus, oke, cost-nya konsumen naik, tapi ya udah kita turunin pajaknya orang lokalnya Amerika, gitu loh. Bisa jadi seperti gitu. Jadi kalau income tax diturunkan, iya semua barang naik, tapi secara net mesti sama, gitu loh. Konsumen harus keluar lebih banyak untuk mobil elektrik yang dari Cina, tapi pajaknya dulu harus bayar 1 M, sekarang cuma bayarnya setengah M, ya sama aja toh. Paham ya? Oke? So, itu yang harus dilakukan kalau memang ini niatnya itu untuk tarik balik produksi ke Amerika tanpa pengaruhi orang lokalnya Amerika. Kalau ternyata nggak seperti begitu, jadi tanda tanya, oke, so what's the real reason? Alasan aslinya kenapa kok ini diberlakukan? Right? Nah, dari kacamata yang luar, right, so produsen Cina, produsen Indonesia, produsen manapun itu yang bukan Amerika, ya mereka jadi sekarang pasar terbesar konsumen di seluruh dunia tetap Amerika. It's the largest consumer market di seluruh dunia. Dengan tarif ini diberlakukan, si produsen jadi oke, so what now? Right? Falasnya diturunin tah, so kursnya Indonesia dilemahin lawan Amerika tah, atau gimana, right? Atau Indonesia sekarang harus balas dendam nih, tapi kalau balas dendam duitnya larinya kemana? Terus dipakainya buat apa? Gitu, paham ya? So itu yang sebenarnya lagi terjadi sekarang. So kalau aku lihat dari kacamatanya si Donald Trump, I personally think ya dia memang ada niat mau tarik balik produksi barang-barang kembali ke Amerika supaya generasi depan bisa bersaing sama negara yang bukan Amerika di level global. Tapi sekarang aja barusan diberlakukan si tarif ini, udah kelihatan kayak hal-hal siapa? Elon Musk yang produksi mobil listrik di Cina, jadi kayak gak dimasukin dalam program listrik mobilnya Cina gitu loh, gara-gara si tarif ini gitu loh, karena si Elon Musk kan si supporternya si Trump gitu. So lots of politics, lots of uncertainty, dan ini bisa dilihat dari si pasarnya juga. Pasarnya reflect uncertainty ini, tapi bukan dalam waktu jangka pendek, jangka panjang gitu, dan only waktu yang bisa menentukan. Namun omong gitu, untuk cuanin berita ini sebenarnya ya disinilah yang aku dari dulu ucapin, right? Kalau kamu followersnya Mindstack, kita udah bilang sejak Januari, jadi out dari pasar-pasar. Kalau mau cuan saat pasar turun cuma bisa kalau short gitu loh, right? Dan di saat dia lagi uncertain, ya kita harus bisa fleksibel, cuan saat naik, cuan juga saat turun gitu loh. So itu yang posisi long, posisi short di instrumen apapun yang kamu doyan. Kalau kita pribadi memang preferensinya di Bitcoin, oke? Karena cuannya paling terasa di situ. But omong gitu, ada argumen, oh kalau pasar lagi uncertain semua dana larinya ke emas. Ya, that's true. Itu juga benar, tapi kenaikannya emas cuma sekian persen. You know, selama 2 tahun sejak kita pribadi beli emas dan perak, kita udah tayangin di YouTube channel kita udah tunjukin nih loh kopernya, ini barang-barangnya 10 kilo emas, bla bla bla. 10 kilo perak yang kita tunjukin publik. Kita udah 2 tahun pegang cuma cuan 2x, you know. Di waktu yang sama Bitcoin dari 15.000 sekian ke 100.000 itu 7x. So kenaikannya beda. So buat kita, you know, yes, kita ada simpanan emas, tapi cuan yang paling terasa itu mesti di naik turunnya, cuanin short term movementnya itu. Nah itu butuh extra skill memang, tapi hal seperti itu memang bisa dipelajari, diterapin, dan menjadi sesuatu sistem yang konsisten tuh loh. So apa itu yang kita lagi sekarang ini berlakukan, oke? Untuk cuanin kondisi sekarang. Akan ada saatnya pasarnya itu mulai clear, oke, apa ini nextnya, and of course, long term everything goes up, semuanya naik. Kenapa long term semuanya naik? Karena uang selalu dicetak lebih banyak.
Oke, mesin itu gak pernah berhenti. So, karena uang selalu dicetak, berarti semua aset harus naik, dan aset yang naiknya paling tinggi di antara lainnya memang tetap mesti Bitcoin. So, itu yang kita lagi lihat atau pandangin dari kondisi si tarif ini. Semoga penjelasan saya cukup komprehensif. Kalau ada kekurangan, you bisa sampaikan di komen. And semoga ini membantu kalian ambil keputusan yang lebih bijak untuk kalian. Oke, so see you guys next time. Sukses selalu, salam cuan. And kalau ketemu di komunitas ya, sampai jumpa di komunitas. Bye!